Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Syahrul Ramadan dengan NIM 231010501765. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang melaksanakan riset pemasaran guna untuk melengkapi nilai akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Maksud saya akan mempresentasikan yang pertama adalah komponen sistem informasi pemasaran modern. Pada umumnya, yang terdapat dalam lingkungan pemasaran adalah kondisi yang rumit dan selalu berubah-ubah sehingga para pemasar akan selalu mencari informasi tentang konsumen atau pelanggan dan pasar. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan akan selalu mengembangkan dan mengatur informasi tentang lingkungan pasar yang penting bagi penyusun program pemasaran perusahaan. Informasi-informasi yang diperlukan itu antara lain tentang para pelanggan, para pesaing, berbagai jenis produk, dan program pemasaran lainnya. Dalam mendalami sistem informasi pemasaran, maka dapat dirancang kebutuhan informasi pemasaran sehingga perusahaan dapat mengembangkan informasi yang diperlukan perusahaan. Informasi itu diharapkan dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan, terutama untuk menghasilkan keputusan tentang para pelanggan yang dapat ditindaklanjuti pelayanan secara efektif dan wawasan tentang pasar dan pelanggan. Yang kedua adalah sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Yang kedua, sistem informasi penjualan. Yang ketiga adalah basis data, gudang data, dan penggalian data. Yang pertama adalah siklus. Ini sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran, perwakilan penjualan, penyalur, dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinannya ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang-barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirim ke berbagai departemen. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat, karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menyajikan pengiriman tepat waktu. Perusahaan banyak telah menggunakan internet dan ekstranet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan sampai pembayaran. Yang ketiga adalah Yang kedua adalah sistem informasi. Manajer pemasaran saat ini memiliki laporan yang tepat waktu dan akurat mengenai penjualan. Pengguna cerdas dari pemasaran yang ditargetkan adalah pengguna cerdas yang dari pemasaran yang ditargetkan untuk memanfaatkan cookies dengan baik, yang merupakan data penggunaan situs online yang bersifat yang disimpan di browser pribadi. Untuk menghindari penarikan kesimpulan yang salah, perusahaan harus hati-hati menginterpretasikan data penjualan mereka. Yang ketiga adalah perusahaan mengelola informasi dalam database berupa database pelanggan, database produk, database pemasok. Saat ini dengan menggunakan data dari berbagai database, perusahaan menilai pelanggan yang berbeda berdasarkan waktu terakhir, frekuensi pembelian, dan nilai moneter pembelian mereka pada saat implementasi, dan perusahaan tersebut akan mengirimkan penawaran produk itu hanya kepada para pelanggan perusahaan-perusahaan penyimpan data itu ke gudang data yang mudah diakses oleh pengambil keputusan untuk dilihat tren pelanggan terkini dan informasi bermanfaat lainnya dari pelanggan. Yang selanjutnya adalah sistem intelijen pemasaran. Sistem pencatatan intelijen menyediakan data hasil, sedangkan sistem intelijen pemasaran menyediakan data aktual atau peristiwa. Setiap intelijen pemasaran adalah seperangkat program dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi tentang perubahan dalam lingkungan pemasaran setiap hari. Perusahaan
dapat mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas pemesanan mereka. Yang pertama, melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. Yang kedua, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lain untuk menyampaikan intelijen yang penting. Yang ketiga, membentuk jaringan eksternal. Yang keempat, membentuk panel penasehat pelanggan. Yang kelima, menggunakan sumber data pemerintah. Yang keenam, mendapatkan informasi dari pemasok eksternal. Yang terakhir atau yang ketujuh, gunakan sistem umpan balik pelanggan online untuk mengumpulkan informasi persaingan. Yang selanjutnya, menganalisis lingkungan makro. Lingkungan makro terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, permintaan tren yang membentuk landscape bisnis. Yang ketiga, mengklik persaingan. Nah, yang permintaan dan tren, pengusaha, individu, dan bisnis terus mencari solusi baru untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Ini diklasifikasikan ke dalam tren dan megatrend. Yang kedua, tren yang membangun landscape. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu tren ekonomi makro. Yang kedua, tren sosial dan lingkungan. Yang ketiga, tren bisnis dan industri. Nah, yang ketiga, mengklik persaingan. Ada 4 cara. Pemasar dapat menentukan informasi online yang relevan tentang kekuatan dan kelemahan produk pesaing, serta penilaian-penilaian cepat dari keseluruhan kinerja produk, layanan, dan pemasok. Yang pertama, pelayanan independen, forum ulasan produk. Yang kedua, sistem web umpan balik untuk distributor atau perwakilan penjualan. Yang ketiga, situs combo penawaran tinjauan pelanggan dan pendapat ahli. Yang terakhir, situs web pengaduan pelanggan. Yang terakhir adalah lingkungan makro demografi. Dalam lingkungan makro demografi dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini lingkungan yang tersedia dalam perekonomian tergantung pada pendapatan saat ini, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit. Pemasar perlu memperhatikan tren yang mempengaruhi daya beli. Tren ini dapat berdampak signifikan pada produk bisnisnya, terutama untuk produk yang ditunjukkan konsumen berpenghasilan tinggi dan peka terhadap harga. Yang kedua adalah lingkungan sosial dan budaya. Masyarakat membentuk keyakinan, nilai, dan norma yang membentuk selera dan preferensi mayoritas konsumen. Orang hampir secara tidak sadar mengadopsi pandangan dunia yang menentukan hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Yang ketiga adalah lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam tampaknya menjadi salah satu masalah yang dihadapi perekonomian dan masyarakat di tahun 90-an. Pencemaran udara dan air banyak di kota di seluruh dunia mencapai tingkat yang berbahaya. Ada kekhawatiran serius bahwa bahan kimia industri dapat menyebabkan lubang di lapisan ozon dan menyebabkan efek rumah kaca atau pemanasan global yang berbahaya. Yang berikutnya adalah yang keempat, lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling menakjubkan dalam kehidupan manusia adalah teknologi. Konsumen harus memperhatikan jenis teknologi berikut. Yang A, perubahan teknologi semakin cepat. Yang B, peluang berinovasi yang tak ada habisnya. Yang C, berbagai dana penelitian dan pengembangan. Yang D adalah kontrol yang lebih baik atas perubahan teknologi. Yang kelima adalah lingkungan politik dan hukum. Keputusan pembelian sangat tergantung pada perkembangan lingkungan politik. Lingkungan ini terdiri dari undang-undang, lembaga pemerintah, dan kelompok kuat yang mempengaruhi dan mengikat berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Yang terakhir, yang keenam, lingkungan demografi. Karena manusia adalah perancang pasar, kekuatan demografi utama dalam mengidentifikasi pasar adalah populasi. Pemasaran sangat
tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan penduduk di kota, wilayah, dan negara, campuran distribusi dan ras, latar belakang pendidikan, model nasional, serta karakteristik dan pergerakan regional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.